Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami ingin mempresentasikan aplikasi SAAS dan mengambil contoh kajian. Perkenalkan, nama saya Tutia Sukawati, NIM 2018-53130. Kemudian teman saya Putri Ainatuz Zahiroh, NIM 2018-53097. Sifa Kolbi Maulana 2015-53104. Endah Agustina 2018-53122 dan Zuyina Syarifah Yahya 2018-53123. Kajian adalah aplikasi pengelolaan sumber daya manusia dan penggajian berbasis cloud. Kajian dibangun oleh tim berpengalaman yang membangun HRD Helper, software HRIS yang telah digunakan untuk melayani lebih dari 3.000 karyawan di berbagai perusahaan terkemuka Indonesia. Manfaat aplikasi kajian yang pertama, database karyawan. Database karyawan ini hanya dapat diakses oleh orang yang berkompeten dan memang pekerjaannya berkaitan dengan database karyawan. Tidak boleh diakses orang atau karyawan lain dan tidak berkepentingan membuka database karena database karyawan sangat berharga. Manfaat yang selanjutnya yaitu hitung upah gaji dan lembur. Secara garis besar, upah lembur merupakan kompensasi yang wajib dibayar oleh pengusaha yang memperkerjakan karyawan melebihi waktu kerja pada waktu istirahat mingguan atau pada hari libur resmi. Selanjutnya, hitung PPh 21. Pajak perusahaan pasal 21 PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerimaan pasangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hitung BPJS. BPJS karyawan ditunjukkan untuk memberi jaminan kesehatan dan hari tua. Merupakan hak seorang pekerja yang harus disediakan oleh setiap pemberi kerja. Manfaat yang selanjutnya yaitu pencatatan data presensi dan absensi, termasuk pencatatan pengajuan cuti atau sakit atau izin atau unpaid leave, dan sistem persetujuannya atau approval. Absensi karyawan merupakan sebuah data yang menunjukkan tentang kehadiran karyawan setiap harinya dalam sebuah perusahaan. Data yang dapat dihasilkan dari sebuah absensi karyawan adalah waktu kedatangan dan kepulangan karyawan yang hadir untuk bekerja di kantor. Selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan dalam aplikasi gajian. Yang pertama, download dulu aplikasi gajian di Play Store seperti gambar di sampingnya. Yang kedua, ada daftar akun gajian. Sesudah menginstal aplikasi gajian di Play Store, lalu mendaftar akun dengan cara ada gambar yang di sampingnya. Masukkan nama, email, password, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, setelah mendaftar akun lalu login di aplikasi gajian. Terus ini ada gambaran beberapa fitur aplikasi gajian pada gambar di sampingnya. Pada menu gajian ini terdapat beberapa menu yang ada gambar di sampingnya dan ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Jika ingin mengajukan cuti, maka klik cuti. Jika ingin mengajukan izin, maka klik izin. Jika sedang sakit, maka klik sakit. Itu ada fitur untuk mengubah data kelola pribadi, dan terdapat menu slip gaji, absensi, tim, persetujuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sifa Kolbi Maulana, NIM 2018-53104. Akan menjelaskan kelebihan aplikasi gajian. Yang pertama, akses cepat. Pengajuan cuti, izin, dan sakit lebih mudah. Kamu bisa lakukan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, tampilan yang menyegarkan. Tampilan yang menyegarkan memberikanmu pengalaman berbeda dengan warna dan tampilan yang menyegarkan serta menu ikonik yang simpel. Yang ketiga, mudah digunakan. Alur desain yang sangat mudah dipahami oleh siapapun, termasuk kakek nenek kamu sekalipun. Yang keempat, ucapan selamat ulang tahun dan pesan lekas sehat tetap terhubung dengan teman kantormu walaupun dalam
walaupun sedang dalam perjalanan. Kirim pesan di hari spesial mereka dengan emoji yang menggambarkan isi pesanmu, atau kirim pesan lekas sembuh saat mereka sakit. Hal itu akan digunakan berarti bagi mereka. Yang kelima, data personalia. Lihat slip gaji, absensi, dan sesuaikan data personalia sesuai kebutuhan dalam genggaman. Yang terakhir, kesimpulan. Gajian merupakan aplikasi digital yang sangat penting untuk digunakan pada waktu sekarang. Gajian membuatmu proses administrasi karyawan dari mulai join, attendance, pengajuan cuti, payroll, dan lain-lain. Penggunaannya juga mudah. Dalam mempersiapkan gaji karyawan, kita tidak perlu untuk membuat perhitungan lagi. Perhitungan yang dilakukan sudah cukup akurat sehingga kita dengan mudah mengoperasikannya. Sekian presentasi dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.